Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar lagi dari kota itu bersama murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, duduklah di pinggir jalan seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus dari Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil si buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki kuperbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, semoga aku dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu, melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita memasuki hari Minggu biasa ke-30 dan Injil suci hari ini menyuguhkan sebuah kisah yang menarik dan cukup dramatis untuk kita renungkan bersama. Mujizat penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus kepada seorang pengemis buta di Yeriko sempat dihalangi oleh usaha sekelompok orang yang sedang dalam perjalanan bersamanya. Banyak orang yang menegur si buta supaya diam, tetapi si buta justru tidak menyerah pada keadaan yang terjadi. Dia berteriak lebih keras lagi. Yesus mendengar suaranya. Ada mujizat yang terjadi di sana. Suara si buta berhasil membungkam kegaduhan dari sekelompok besar orang yang ada di sekitarnya. Ia tidak ingin melewati kesempatan yang ada. Kita melihat bahwa Injil mencatat sekurang-kurangnya 3 tokoh penting yang bisa kita refleksikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah Yesus sendiri. Yesus yang selalu menjadi tokoh sentral dalam setiap pewartaan para penginjil suci. Injil mencatat bahwa ada sekurang-kurangnya 3 tokoh yang terlibat dalam kisah Injil pada hari ini. Yang pertama tentu saja Yesus sendiri yang menjadi tokoh sentral di sana. Ia sedang berada di kota Yeriko dan pada kesempatan yang sama ia hendak meninggalkan kota itu. Tokoh yang kedua adalah si pengemis buta yang dijumpai Yesus di luar kota Yeriko, yang kita kenal kemudian dengan nama Bartimeus, anak Timeus. Kita melihat betapa malang nasibnya seperti yang dikisahkan dalam Injil. Seorang yang memiliki keterbatasan secara fisik, matanya yang buta membatasi dia untuk bergerak secara bebas, menyebabkan ia tidak punya kesempatan untuk melihat Yesus secara lebih jelas seperti yang dirasakan, seperti yang dialami oleh orang lain. Ia duduk di pinggir jalan dan mengemis. Dari sini kita melihat bahwa Bartimeus masuk dalam kelompok kaum pinggiran, kelompok yang tersingkir, yang hanya mengharapkan
belas kasihan orang lain. Lebih lagi, Bartimeus ditemui Yesus di luar kota Yeriko. Hal ini mau menunjukkan bahwa ia menjadi kelompok yang menempati wilayah luar dari kehidupan manusia pada umumnya, di luar jangkauan penguasa, di luar perhatian pemerintah, jauh dari situasi hidup yang nyaman. Dia tinggal dalam situasi berbahaya, tertindas, dan bahkan terancam. Ketiga adalah kelompok orang banyak yang tidak disebutkan dengan jelas siapa mereka. Kerumunan sekelompok orang banyak yang sedang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Apakah mereka sungguh mengenal Yesus? Apakah mereka tahu maksud kedatangan Yesus? Apakah mereka mengerti karya misi Yesus? Ataukah mereka hanya ikut ramai saja karena orang lain juga mengikuti Yesus? Nah, justru kehadiran kelompok orang banyak ini, merekalah yang melarang Bartimeus untuk bertemu Yesus. Mereka membatasi kesempatan bagi Yesus untuk mengerjakan karya-karyanya, untuk membuat mujizat di sana. Dengan ini kita bisa melihat bahwa mereka sebenarnya menjadi kelompok yang membatasi karya Allah untuk terjadi kepada orang lain. Mereka membatasi Yesus untuk mengerjakan mujizatnya kepada Bartimeus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat beberapa poin permenungan dari kisah penyembuhan Bartimeus ini. Yang pertama, bahwa meski Bartimeus memiliki kebutaan pada kedua matanya, ia tetap punya telinga yang sehat. Ketika ia mendengar bahwa Yesus lewat, ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Bisa jadi bahwa ia telah mendengar banyak berita tentang Yesus dan karya-karya dan mujizat-mujizat yang dikerjakan Yesus. Telinganya aktif terhadap pemberitaan dan warta tentang Yesus. Dan itulah yang menumbuhkan keyakinan dan iman bahwa Yesus bisa menyembuhkan dia. Yesus bisa berkarya atasnya. Mujizat pun terjadi. Dan Yesus katakan bahwa, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Bartimeus menyebut Yesus sebagai anak Daud. Dengan menyebut Yesus anak Daud, Bartimeus telah menunjukkan dan mengakui imannya di hadapan publik bahwa Yesus adalah sungguh Mesias yang terjanji. Ketidaksempurnaannya tidak menjadi alasan bagi dia untuk datang kepada Yesus, tetapi justru menjadi sebuah kesadaran bahwa ia sungguh membutuhkan uluran dan belas kasihan Yesus. Ia sungguh mengharapkan mujizat Yesus terjadi atas dirinya. Ia tidak malu dan tidak takut di tengah kontroversi tentang sebutan Mesias pada saat itu, yang menimbulkan kegaduhan dan pertentangan antara Yesus dan kelompok-kelompok keagamaan pada saat itu. Orang-orang Farisi, para ahli Taurat, dan kelompok tua-tua Yahudi. Ia tidak takut. Ia berani mewartakan bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Mesias yang dijanjikan untuk bangsa Israel. Hal kedua yang bisa kita renungkan adalah ketika banyak orang menyuruhnya supaya diam, namun semakin keras Bartimeus berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Di sini kita melihat bahwa ketika kita sedang berusaha untuk mendekatkan diri kepada Yesus, akan ada banyak tantangan, ada banyak halangan, ada banyak rintangan yang akan kita jumpai, yang akan kita temui. Tetapi bahwa dengan kekuatan dan keberanian yang ada, kita bisa menentukan sikap kita, mau memilih untuk tetap mengikuti Yesus, ataukah kita jatuh terhadap tawaran dan kenikmatan dunia. Di zaman yang semakin modern ini, ada banyak tawaran, ada banyak kenikmatan dunia yang kita jumpai, yang bisa melemahkan iman kita akan Yesus. Tetapi ketika kita memiliki sikap iman yang kokoh, sikap iman yang kuat akan Yesus, kita mampu menghadapi setiap tantangan itu. Dan pada akhirnya kita bisa menjadi pengikut Yesus yang sejati.
di zaman ini. Hal yang ketiga yang bisa kita renungkan adalah bahwa orang buta itu, Bartimeus, mau menanggalkan jubahnya, lalu segera berdiri dan pergi kepada Yesus. Bartimeus telah memberi kita sebuah teladan luar biasa, bahwa pertobatan tidak cukup berhenti pada ungkapan dan pujian-pujian kepada Tuhan. Perlu ada tindakan dan aksi nyata untuk berubah, untuk memperbaiki diri, untuk menanggalkan manusia lama dan lahir sebagai manusia baru, dengan cara pandang baru, dengan cara pandang yang senantiasa terarah kepada Yesus sendiri. Meninggalkan manusia lama yang buta secara rohani, menjadi manusia baru yang dapat melihat segala kebaikan Tuhan yang hadir melalui diri orang lain. Sesungguhnya ada pergerakan yang terjadi di sana. Kita meninggalkan, kita bergerak menuju kepada manusia yang baru. Sebenarnya, selain menyembuhkan Bartimeus, Yesus juga menyembuhkan orang-orang lain dengan membuka mata mereka dari kebutaan rohani yang mereka alami, yang hanya melihat sisi cacat dari Bartimeus. Mereka akhirnya bisa membawa Bartimeus kepada Yesus, dan Bartimeus mengalami mujizat penyembuhan pada saat itu. Hal keempat yang bisa kita renungkan pada kesempatan ini adalah Bartimeus mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Pengalaman penyembuhan, pengalaman mujizat yang dialami Bartimeus tidak membuat dia menjadi pribadi yang sombong, tetapi membuat dia menjadi pengikut Yesus yang setia, pengikut Yesus dalam perjalanan, dalam karya pewartaannya. Apa yang telah dia dengarkan dari pemberitaan dan warta dari orang-orang lain tentang Yesus, kini telah dia alami dan ia mau menjadi pewarta selanjutnya. Ia mau mewartakan Yesus, mewartakan karya-karya Yesus kepada semakin banyak orang, agar mujizat yang dia alami dapat juga dialami oleh orang lain. Nah, inilah yang membedakan kedua sikap. Nah, inilah yang membedakan sikap Bartimeus dan juga orang-orang banyak tadi. Bartimeus mau menjadi pewarta, mau menyelamatkan banyak orang melalui pewartaannya. Ia mau membawa banyak orang kepada Yesus. Kelompok orang banyak justru menghalangi hal itu. Saudara-saudari yang terkasih, beberapa waktu lalu kita dikunjungi oleh Paus Fransiskus. Dan setelah kunjungannya ke Indonesia, Paus Fransiskus mengungkapkan sebuah kesan positif dan kekaguman akan Gereja Katolik Indonesia sebagai gereja yang hidup, bergerak, dan dinamis meski kita kecil secara jumlah. Kita perlu mengamalkan kabar sukacita Injil dan iman akan Yesus melalui karya kata, melalui warta dan tindakan nyata kita. Kita mesti berani mengungkapkan iman kita akan Yesus, iman yang lahir dari pendengaran akan pewartaan tentang Yesus, dan selanjutnya kita mesti berani mengungkapkan iman kita akan Yesus, iman yang lahir dan tumbuh dari pewartaan orang-orang kepada kita. Iman yang lahir dari mendengarkan pewartaan tentang Yesus, dan selanjutnya kita diajak untuk mewartakan iman yang sama, mewartakan tentang Yesus kepada dunia yang lebih luas. Ini menjadi sikap penting yang membingkai seluruh karya pewartaan kita, yaitu mendengar dan mewartakan. Kita diajak untuk membangun sikap solider dengan orang-orang kecil, orang miskin, kaum pinggiran. Kita mendengarkan suara-suara yang tidak terdengar, menjadi penyalur rahmat Allah kepada semua kalangan tanpa batasan apapun. Kita diajak untuk tidak menempatkan diri pada kelompok yang terpisah dari orang-orang lain. Kita diajak untuk tidak merasa diri sebagai orang yang paling layak dan pantas berada di dekat Yesus. Kita perlu juga membawa orang lain ke dalam persekutuan para murid Yesus untuk menikmati kesempatan yang sama, yaitu keselamatan. Kita diajak untuk berani meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama dan mulai mempraktikkan kebiasaan-kebiasaan baru. Bergerak dari manusia lama menuju manusia yang baru,
yang mengikuti cara hidup Yesus, mengikuti gaya hidup Yesus, mengikuti pola pikir Yesus. Kita diajak untuk menjadi gereja yang berani bergerak keluar dari zona nyaman, keluar dari pintu rumah kita, menuju ke kenyataan dunia yang sesungguhnya, menuju kepada orang-orang yang membutuhkan kehadiran dan uluran tangan kita. Untuk itu, saudara-saudari yang terkasih, Warta Injil hari ini sebenarnya mau mengajak kita untuk berani meninggalkan manusia lama, mengenakan manusia yang baru. Kita menjadi pewarta-pewarta Injil di zaman ini. Kita mewartakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan, mewartakan tentang karya-karya Tuhan kepada semakin banyak orang, agar kita menjadi orang-orang yang bisa mengalami dan menikmati keselamatan itu sendiri. Amin.